Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa kabarnya anak sekalian? Bagaimana, baik? Alhamdulillah, ya. Bapak doakan semuanya selalu ada dalam keberkahan, sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah sebelum pembelajaran kita bacakan doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya, selanjutnya marilah kita lanjutkan tadarus Al-Qur'an pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalawati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalawatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Shadaqallahul azim. Nah sekalian, adapun tema pada pembelajaran hari ini adalah memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Adapun kompetensi dasarnya adalah memahami ketentuan sholat Jumat. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan tata cara sholat Jumat, melaksanakan sholat Jumat sebagai implementasi dari pemahaman surah Al-Jumu'ah ayat 9. Menjelaskan pengertian sholat Jumat, menjelaskan hukum dasar sholat Jumat, menjelaskan syarat mendirikan sholat Jumat, dan menerangkan perbuatan sunnah yang terkait dengan sholat Jumat. Sekalian, hari Jumat disebut juga Sayyidul Ayyam, ya. Artinya apa? Artinya tuannya apa? Hari, Ayyam, hari itu ya.
Hari Jumat mempunyai keistimewaan dibandingkan hari lain. Kata Jumat diambil dari kata jamaah, artinya berkumpul, yaitu hari berkumpulnya umat muslim untuk melaksanakan kebaikan berupa sholat Jumat. Salah satu bukti keistimewaan hari Jumat adalah diisyaratkannya sholat Jumat, yaitu apa sholat Jumat itu? Sholat zuhur berjamaah pada hari Jumat. Bahkan mandinya hari Jumat pun mengandung unsur ibadah, karena hukumnya sunnah. Ya, kalau kita mandi pada hari Jumat itu untuk sholat berjamaah Jumat, itu kita mendapatkan pahala sunnah, tidak seperti mandi biasa. Ya. Imam Syafi'i menjelaskan sunnahnya mandi pada hari Jumat. Meskipun sholat Jumat dilaksanakan pada waktu sholat zuhur, namun mandi Jumat boleh dilakukan semenjak dini hari, ya, setelah terbit fajar. Jadi nggak usah pada waktu kita akan melaksanakan sholat Jumat baru kita mandi. Boleh dari pagi ya kita mandi Jumatnya. Salah satu hadis menerangkan bahwa siapa yang mandi pada hari Jumat dan mendengarkan khutbah Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa di antara dua Jumat. Ya, luar biasa. Oleh karena itu, sebaiknya kita selalu menyertakan niat setiap mandi di pagi hari Jumat, karena hal itu akan memberikan nilai ibadah pada mandi kita. Inilah yang membedakan mandi di pagi hari Jumat dengan mandi yang lainnya. Tapi jangan lupa persiapkan juga diri kita untuk sholat Jumat dengan sebaik-baiknya. Nah sekalian, jadi apa yang dimaksud dengan sholat Jumat itu? Ya, sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat. Pada waktu sholat apa? Pada waktu sholat zuhur. Di hari apa? Tentunya hari Jumat. Hukumnya wajib ya bagi siapa? Laki-laki. Jadi perempuan tidak diwajibkan. Laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Apa dalilnya? Dalil Al-Qur'annya yang merupakan perintah dari kita untuk melaksanakan sholat Jumat itu, coba perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Inilah dalil yang memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Terdapat pada Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya. Apa ini artinya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, apabila diseru untuk menunaikan sholat di hari Jumat. Ya.
Fas'au. Fas'au, apa ini fas'au? Maka bersegeralah. Ila zikrillah wa dzarul bai'a. Ya. Zikrillah, kamu untuk mengingat Allah, ya. Dzarul bai'a, dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum, maka hal itu lebih baik bagimu, ya, jika kalian mengetahui. Tuh ya. Sholat Jumat pada prinsipnya sama dengan sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah. Sholat Jumat adalah sholat wajib atau fardu ain, ya. Fardu ain, fardunya kan, fardu itu ada kifayah, ada fardu ain. Kalau sholat Jumat itu fardu ain yang dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki dalam setiap minggunya pada hari Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah dan tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri. Tidak boleh kita Jumatannya munfarid, ya. Tapi harus dilaksanakan dengan berjamaah. Agar sholat Jumat dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, ya, maka kita harus mengetahui ketentuan-ketentuannya. Nah, inilah ya ketentuannya sholat Jumat. Yang pertama, syarat wajib sholat Jumat. Ya, syarat wajib sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu bisa dilaksanakan kalau telah memenuhi syarat ya berikut ini. Yang pertama adalah Islam, ya. Jadi syaratnya harus orang Islam atau Muslim. Yang kedua, balig. Ya, balig itu apa? Dewasa atau telah cukup umur. Jadi kalau yang belum balig, misalkan bagi anak-anak itu tidak diwajibkan, tapi boleh ikut, hanya untuk pendidikan, ya, pengetahuan saja. Yang ketiga adalah berakal. Berakal di sini maksudnya yang pikirannya sehat, ya, tidak dalam keadaan pikirannya terganggu atau gila, ya, orang gila. Ya, berikutnya adalah syaratnya adalah laki-laki. Kalau perempuan tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Jadi bagi kalian laki-laki itu diwajibkan fardu ain, ya. Tapi kalau kalian perempuan tidak usah atau tidak diwajibkan, lebih baik di rumah. Tapi bukan berarti di rumah melaksanakan sholat Jumat, sholat zuhur biasa, ya, untuk perempuan. Berikutnya sehat. Sehat di sini fisik, ya, fisiknya fit, dalam keadaan sehat, tidak sedang sakit. Nah, kalau yang sedang sakit tidak diwajibkan, ya, di rumah saja melaksanakan sholat, tapi tetap
sholat harus dilaksanakan ya, wajib sholat itu mau dalam keadaan apapun sholat wajib. Jadi sholat zuhur seperti biasa. Nah, berikutnya adalah yang bermukim. Ya, bermukim itu menetap. Jadi kita ini dalam keadaan tidak sedang musafir ya, atau kita misalkan dalam keadaan perjalanan jauh ya, keluar kota atau kemana gitu. Kalau yang sedang perjalanan itu tidak diwajibkan ya, jadi boleh misalkan kita dalam perjalanan jauh, kita tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, tidak apa-apa, kita hanya melaksanakan sholat zuhur saja. Berikutnya syarat sah mendirikan sholat Jumat ya. Kita tidak bisa sembarangan mau melaksanakan sholat Jumat, tapi ada ketentuan-ketentuannya atau syarat bisa disebut sah kita sholat Jumat apabila telah memenuhi hal-hal berikut ini. Antaranya yang pertama adalah dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya ya, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Oleh karena itu tidak sah kalau kita mendirikan sholat Jumat di ladang-ladang yang penduduknya hanya singgah di sana ya, singgah saja. Jadi hanya untuk sementara waktu, tapi harus yang telah bermukim. Itu. Terus yang kedua, sholat Jum'ah itu harus dilaksanakan secara berjamaah ya. Tidak boleh atau tidak bisa seperti sholat kita yang 5 waktu ya, fardu 5 waktu. Jadi kalau misalkan kita tidak ada halangan untuk berjamaah, boleh kita munfarid. Jadi kalau sholat Jumat harus berjamaah gitu ya. Tidak sah hukumnya apabila sholat Jumat dilaksanakan munfarid atau sendiri ya. Para ulama tapi ini berbeda pendapat tentang jumlah orang untuk dapat mendirikan sholat Jumat. Ya, jumlahnya. Jadi ada ketentuan berapa jumlah yang harus terpenuhi ya dalam melaksanakan sholat Jumat. Sebagian ulama mengatakan minimal 40 orang. Ya, 40 orang. Dan ada juga ya mengatakan minimal 2 orang. Ya. Jadi ada khilafiyah ya. Nah, yang berikutnya sholat Jumat itu tidak boleh kita melaksanakan pada waktu pagi ya, atau pada waktu sholat subuh, tidak bisa. Harus dilaksanakan pada waktu sholat zuhur ya. Jumat itu waktunya siang hari, sholat pada waktu bersamaan dengan sholat zuhur. Tidak bisa subuh, asar, maghrib, dan seterusnya. Ini sesuai dengan hadis ya Nabi yang berbunyi, An Anas bin Malik radhiyallahu anna anin nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jumu'ata hina tamilu syams ya. Nah, ini artinya sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Jumat ketika matahari telah tergelincir. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Itu hadisnya dalilnya ya.
Berikutnya syarat sahnya adalah sholat Jumat harus dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah, ya, khutbah. Jadi tidak sah sholat Jumat kita kalau tidak, sebelum kita sholat Jumat, tidak dilaksanakan terlebih dahulu khutbah 2 kali, ya, 2 kali khutbah. Jadi syaratnya harus ada khutbah Jumat, baru itu sah kita melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalau hanya sholat saja tidak akan diterima atau tidak sah. Ya, selanjutnya khutbah Jumat, ya. Bagaimana sebelumnya bahwa khutbah Jumat itu, ya, 2 kali khutbah itu merupakan syarat dari sholat Jumat, ya. Apa yang dimaksud dengan khutbah Jumat itu? Khutbah Jumat adalah merupakan nasihat dan tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khotib, ya. Jadi yang menyampaikannya itu khotib, atau Pak Khotib itu penceramahnya, ya, namanya khotib. Kepada siapa? Kepada jamaah sholat Jumat, ya. Nah, selanjutnya dalam khutbah Jumat itu ada hal-hal, ya, yang harus kita perhatikan. Di antaranya ada rukun khutbah Jumat, ya. Ada syarat khutbah Jumat. Nah, yang pertama adalah rukun khutbah Jumat. Yang pertama, mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya bagaimana? Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam, ya, dan seterusnya. Itu merupakan rukun, ya, yang pertama dalam khutbah Jumat. Terus yang kedua, membaca sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, dan seterusnya, ya. Terus yang ketiga dalam khutbah Jumat, rukun, ya, rukunnya adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Bagaimana? Misalkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah dalam khutbah Jumat harus ada wasiat, ya, berwasiat. Wasiat itu apa? Yang berupa nasihat, ya, berupa ceramah atau wasiat dalam khutbah Jumat. Terus yang kelima, rukun yang kelima adalah harus membaca ayat Al-Quran, ya, pada salah satu di antara 2 khutbah tersebut. Jadi harus ada bacaan Al-Quran yang kita bacakan atau sampaikan, ya, dalam khutbah. Boleh pada khutbah yang pertama atau khutbah yang kedua. Nah, yang keenam, rukun yang keenam, harus berdoa, ya, untuk umat Islam.
pada biasanya khutbah yang kedua. Misalnya bagaimana? Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, dan terusnya ya. Yang berikutnya syarat khutbah Jumat. Di antaranya khutbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari ya, saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke arah barat. Ya, jadi tidak bisa kita sembarangan sholat Jumatnya di pagi hari atau misalkan sore hari atau malam hari. Harus di waktu yang telah ditentukan seperti ini. Yang kedua, khutbah Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Jadi seorang khotib ya, yang menyampaikan khutbah itu harus dalam posisi berdiri kalau mampu ya, yang sehat. Yang ketiga, khotib hendaklah duduk di antara dua khutbah. Jadi kita kalau lagi Jumatan suka melihat seorang khotib itu suka duduk sementara ya di antara khutbah yang pertama dan kedua. Ya, berikutnya khutbah Jumat disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Yang kelima, khutbah dilaksanakan secara berturut-turut ya, jarak antara keduanya. Jadi kita berturut-turut ya, tidak terpisah. Terus yang keenam, khotib suci dari hadas dan najis ya. Jadi kalau hadas itu dirinya, seorang khotibnya itu harus suci ya. Dan najis itu tentunya yang bisa membatalkan yang datangnya dari luar dirinya. Terus yang terakhir, khotib tentunya harus menutup aurat ya. Ya, selanjutnya sunnah khutbah Jumat. Antaranya khutbah dilaksanakan di atas mimbar ya, atau tempat yang tinggi. Yang kedua, khutbah disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang, dan mudah dipahami. Yang ketiga, khotib menghadap ke jamaah sholat Jumat. Yang keempat, khotib membaca sholawat atau yang lainnya di antara dua khutbah. Yang kelima, khotib menertibkan 3 rukun, yaitu dimulai dengan puji-pujian, sholawat Nabi, dan berwasiat. Yang keenam, jemaah sholat Jumat hendaklah diam, tenang, dan memperhatikan khutbah Jumat. Yang ketujuh, khotib hendaklah memberi salam. Yang kedelapan, khotib hendaklah duduk di kursi mimbar ya, sesudah memberi salam dan mendengarkan azan. Ya, berikutnya sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Di antaranya kita harus mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. Jadi kita disunahkan untuk mandi Jumat ya. Terus yang kedua, memakai pakaian yang bagus dan disunahkan berwarna putih ya. Jadi jangan sampai kita memakai pakaian yang asal-asalan. Kita pilih
pakaian kita yang bagus untuk berangkat ke masjid. Yang ketiga, sunahkan kita untuk memakai wangi-wangian, ya. Ya, berikutnya sunahkan untuk kita memotong kuku, ya. Kukunya yang panjang silahkan potong kalau mau Jumatan. Terus menggunting kumis dan menyisir rambut, itu disunahkan, ya. Yang kelima, menyegerakan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi jangan kita berangkat ke masjid di akhir, ya, ketika adzan sudah kumandangkan baru kita pergi ke masjid. Kita bersegera, ya, lebih awal lebih baik. Yang keenam, hendaklah kita melaksanakan sholat tahiyat masjid, ya. Jadi kita jangan langsung duduk. Pas masuk ke masjid, kita disunahkan untuk melaksanakan dulu sholat 2 rakaat, sholat sunnah tahiyat masjid. Yang ketujuh, membaca Al-Quran, ya, atau zikir sebelum khutbah Jumat. Silahkan. Sebelum khutbah dilaksanakan, kita baca Quran, ya, sebanyak-banyaknya. Atau juga boleh kita berzikir, ya, membaca kalimat thayyibah, ya, berzikir pada Allah. Nah, yang kedelapan, sunahkan untuk memperbanyak doa, ya, dan sholawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sunah-sunah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Nah, anak sekalian, selanjutnya silahkan untuk pembelajaran dan tugasnya dibuka, ya, di Google Classroom masing-masing kelasnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.